PKS menyebut tidak akan kaku dalam hal Pilgub Jakarta ini, tapi sampai mana kekakuan itu kita akan coba tanyakan ke Mas Gun-Gun nih dari analisa politiknya. Sejauh mana fleksibilitas PKS dalam hal pengusungan Sohibul Iman ini? Apakah memang harus ada wakilnya dalam sebagai cagup atau cawagup, atau bisa merelakan posisinya itu ke partai lain misalnya? Saya melihat ruang itu terbuka. Kenapa? Karena PKS kan punya pengalaman membangun koalisi dengan partai-partai lain, terutama di Jakarta ya. Contoh misalnya, saya lihat di 2017 misalnya mengusung Pak Anies kan bersama-sama partai lain juga. Dan Gerindra. Kita tahu bahwa di 2024 kemarin salah satu insentif elektoral tinggi sehingga kemudian PKS bisa melampaui suara PD Perjuangan itu adalah pencapresan Anies Baswedan. Selain tentu partisanship ya istilahnya itu, atau party ID di kader PKS sendiri. Jadi lebih banyak faktor Anies dibanding faktor PKS-nya atau enggak, itu tentu kombinasi. Tapi saya melihat begini. Pertama tentu butuh figur yang tingkat elektabilitasnya tinggi. Kalau kita lihat di 2017 Pak Anies kan putaran pertama menang itu 39%. Kemudian di putaran kedua 57,9%. Ini artinya dia punya elektabilitas pada saat 2017 dan sangat mungkin kemarin di Pilpres terkatrol lagi dan berpotensi untuk running to election di Pilkada Jakarta. Kemudian begini, kalau kemudian PKS mampu meyakinkan, sebut aja PKB, kemudian Partai Nasdem, itu udah 39%-an. Artinya 33, sekian persen itu sudah melampaui threshold sebagaimana diamanatkan pasal 40 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016. Artinya sudah bisa mengusung, bukan hanya mendukung, tapi mengusung satu pasangan calon. Tapi kalau dari Mas Gun-Gun melihatnya kan Anies dan juga PKS ini kan basis suaranya kan beririsan begitu. Apakah nanti kalau Anies dipasangkan dengan Sohibul Iman dapat cukup menggrab suara-suara yang sebelumnya belum bisa digrab oleh koalisi ini? Potensi itu ada menurut saya. Kenapa? Karena kan meskipun Pak Anies itu identik kemarin ya dengan partai, sebut dengan PKS, tapi kan Pak Anies bukan kader PKS. Sehingga masih memungkinkan untuk penetrasi ke basis-basis baru sebenarnya. Yang kemarin mungkin jangkar-jangkarnya juga di Pilpres itu tidak hanya PKS. Dan ini juga aksi reaksi nanti dengan kompetitor. Maksud saya ada koalisi Indonesia Maju yang kalau solid itu kurang lebih 50 kursi. Dan itu bisa jadi satu pasangan tersendiri. Oke, saya ingin ke Bang Andre. Bang Andre, PKS masih sudah mengusulkan nama Sohibul Iman, lalu PKB nama Anies Baswedan, Gerindra dan Kim belum ada nih. Kapan kemudian akan ada pengumuman ini? Akan seperti yang disampaikan oleh Ketua Harian kami, Pak Sufmi Dasko Ahmad, bahwa kami sudah memberikan rekomendasi kepada Kang Emil untuk maju di Pilkada DKI. Nah, tapi tentu keputusan resmi nanti akan didiskusikan oleh para pimpinan Partai Koalisi Indonesia Maju. Nah, itu kalau dari kami ya, nama yang sudah kita buatkan surat rekomendasinya. Nah, nanti akan didiskusikan lebih lanjut siapa yang akan pastinya kita akan dukung. Komunikasi tentu akan kita lakukan, termasuk dengan teman-teman PKS. Kita sudah berpengalaman dengan teman-teman PKS di Pilkada 2017. Waktu itu PKS juga ingin mengusung Pak Mardhani Alisera kalau tidak salah ya. Dan akhirnya kita sepakati kita bersama-sama mendukung pasangan Mas Anies dan Bang Sandi, di mana Pak Mardhani akhirnya menjadi ketua tim sukses. Jadi sekali lagi komunikasi akan terus dilakukan, komunikasi akan dimatangkan. Ini membuktikan bahwa sekali lagi Pak Prabowo dan Mas Gibran menunjukkan bahwa beliau berdua akan merangkul dan mengajak seluruh kekuatan politik Indonesia untuk bersama-sama membangun Indonesia. Jadi bukan sebatas omong-omong aja. Ya, baik Bang Andre. Poinnya sudah kita tangkap. Terakhir ke Kang Pipin, kalau misalnya sudah firm begitu ya, menunggu jawaban Anies mungkin opsi mana yang akan diambil. Akan kapan nanti diumumkan mungkin? Secepatnya kah atau masih menunggu lobby-lobby dengan Kim dan lain-lainnya? Ya, pertama tentu kami harus mendengarkan ya bagaimana aspirasi dari bawah dan juga dari calon mitra koalisi kami. Dan pimpinan PKS tentu akan mengambil keputusan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ya,
entah hari ini atau besok, mudah-mudahan siang ini ada keputusan yang mungkin nanti insya Allah disampaikan oleh Presiden PKS ya. Dan bagi kami sekali lagi ya PKS sangat terbuka untuk bersama-sama ke depan, dan kami sangat berharap dan optimis ya bahwa sosok Pak Sohibul Iman, entah beliau nanti tetap menjadi calon gubernur atau calon wakil gubernur yang akan diusung, maka insya Allah beliau ini orang yang diterima oleh semua kalangan. Dan kami yakin punya kemampuan untuk menggrab terutama para pemilih kalangan menengah dan rasional yang ada di Jakarta ya. Karena kemampuan beliau alumni Jepang S1, S2, S3, dan kami sangat berharap mudah-mudahan nanti diterima oleh warga Jakarta. Baik. Terima kasih Kang Pipin, terima kasih Mas Gun, terima kasih Bang Andre Rosiade sudah bergabung sama kami. Nanti kita akan tunggu bagaimana langkah dari selanjutnya. Baik, kita jeda dulu ya pemirsa ya. Kami akan kembali lagi dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.